selamat datang di podcast Science Talk. Ruang obrolan santai tapi penuh makna tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pratiwi sebagai host pertama Dan saya Dwi Regina Imbar sebagai host kedua. Di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang dekat dengan hidup kita sehari-hari, tapi sering kita lupakan sejarah dan dampaknya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iptek. Bener banget Tiwi, dari zaman batu sampai zaman smartphone, iptek terus berkembang. Nah, supaya pembahasan kita makin dalam, hari ini kita kedatangan tiga narasumber keren yang siap berbagai perspektif dari bidang masing-masing. Nah, kita bakalan kenalan dengan narasumber-narasumber yang sempat hadir pada hari ini. Baik, saya Mei sebagai ahli pendidikan. Saya Purnamasari sebagai aktivis sosial dan lingkungan. Saya Renata sebagai pengusaha teknologi. Sekarang kita ke narasumber pertama, ada Mbak Mei, pakar pendidikan dan teknologi. Bu, bagaimana perkembangan iptek mempengaruhi dunia pendidikan? Terima kasih Mbak Dwi. Perkembangan iptek membawa perubahan besar di pendidikan. Dulu belajar harus di kelas dengan papan tulis, sekarang ada learning, video kompres, dan aplikasi belajar online lainnya. Tapi Bu, di daerah terpencil kan masih ada keterbatasan internet. Bagaimana solusinya supaya ada kesenjangan belajar? Betul sekali, itu tantangan besar. Salah satu solusinya adalah pangkat offline learning, misalnya modul digital yang bisa diakses tanpa internet. Selain itu, pemerintah dan swasta juga harus bekerja sama memperluas jaringan internet. Kalau itu bisa berjalan, pendidikan digital bisa merata. Setuju banget Mbak Mei. Jadi intinya teknologi itu harus disertai pemerataan akses ya. Selanjutnya kita ke bisnis. Ada Mbak Renata, pengusaha teknologi digital. Mbak, bagaimana iptek mengubah cara orang berbisnis? Perubahannya luar biasa. Sekarang ada e-commerce yang bikin jual beli, bisa di luar kota, bisa di luar negeri. Ada fintech yang memudahkan transaksi dari dompet digital sampai pinjaman online. Di sisi produksi, mesin dan robot bikin pekerjaan lebih cepat dan efisien. Dunia bisnis jadi lebih kompetitif dan global. Tapi Mbak, ada juga kekhawatiran bahwa robot dan AI akan menggantikan manusia sehingga banyak yang kehilangan kerja. Menurut Mbak bagaimana? Perubahannya itu benar, ada pekerjaan yang hilang, tapi jangan lupa banyak juga pekerjaan yang muncul, terutama di bidang teknologi, data, desain, dan layanan digital. Jadi kuncinya di adaptasi keterampilan. Kalau kita mau belajar hal baru, peluang tetap terbuka. Setuju banget Mbak. Jadi manusia itu harus belajar supaya tidak ketinggalan teknologi. Nah, terakhir kita ke Mbak Sari, seorang aktivis sosial dan lingkungan. Sar, iptek ini kan banyak manfaatnya, tapi apa dampak negatifnya? Dampaknya cukup serius. Dari sisi sosial, ada individualisme karena orang terlalu sibuk dengan gadget. Lalu maraknya hoax, konten negatif, dan cyberbullying. Di dunia kerja, otomatisasi bikin banyak orang kehilangan pekerjaan. Dari sisi lingkungan, muncul polusi, eksploitasi alam, dan limbah industri. Bahkan kesehatan juga kena, misalnya gangguan mata, kurang gerak, hingga stres karena kecanduan gadget. Wah, banyak juga ya. Kalau begitu, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan supaya iptek lebih bermanfaat? Yang pertama, gunakan teknologi dengan bijak, batasi screen time, tingkatkan literasi digital supaya nggak mudah termakan hoax. Kedua, dukung inovasi ramah lingkungan, dan yang paling penting, jangan biarkan teknologi merenggut sisi kemanusiaan kita. Setuju banget Sari. Jadi teknologi itu alat, bukan pengusaha hidup kita. Wah, pembahasan kita hari ini lengkap banget ya, Tiwi. Dan sejarah iptek, manfaat di pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai dampak sosial dan lingkungan. Betul banget Wi. Jadi kesimpulannya, iptek itu bagikan dua sisi mata uang. Kalau dipakai dengan bijak, bisa membawa
bisa membawa kemajuan besar, tapi kalau disalahgunakan bisa jadi ke bumerang. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi insight hari ini. Dan terima kasih pada Sobat Pengetahuan. Wah, pembahasan kita hari ini lengkap banget ya Tiwi, dan manfaat di pendidikan, ekonomi, sampai dampak sosial dan lingkungan. Betul Wi, jadi kesimpulannya iptok itu bagikan dua sisi mata uang. Kalau dipakai dengan bisa membawa kemajuan besar, tapi kalau disalahgunakan bisa jadi bumerang. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berbagi insight hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pengetahuan yang sudah mendengarkan. Jangan lupa gunakan teknologi untuk kebaikan, dan jangan lupa berhenti belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Science Lab.